Sekarang, pembelahan sel masuk ke meiosis 2, dimulai dengan fase profase 2. Fase ini berlangsung singkat. Sentriol akan bergerak saling menjauh atau berlawanan arah. Dari setiap sentriol akan terbentuk lagi benang gelendong. Bersamaan dengan itu, selaput inti menghilang atau lenyap. Kemudian, pembelahan sel masuk ke fase metafase 2. Pada fase ini, kromosom bergerak berjajar pada bidang pembelahan. Setiap benang gelendong akan memegang satu kromosom pada sentromernya. Selanjutnya, pembelahan sel masuk ke fase anafase 2. Isi sel dan benang gelendong bertambah panjang. Sentromernya membelah menjadi 2, dan kromatid memisah serta bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Fase berikutnya adalah telofase 2. Pada fase ini, kromatid sudah sampai di kutub, yang selanjutnya menjadi kromosom. Selaput inti terbentuk lagi dan bidang pembelahan terbentuk sekat plasma. Dan selanjutnya berlangsung sitokinesis lagi. Hasil akhir pembelahan ini adalah 4 sel anakan yang masing-masing mengandung N kromosom. Secara keseluruhan, pembelahan meiosis dapat dilihat seperti berikut ini. Dari sel induk dengan 2 N kromosom, melalui meiosis 1 dan meiosis 2 yang bertahap, akan dihasilkan 4 sel anakan yang masing-masing mempunyai N kromosom, atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sekarang akan kita lihat pembentukan sel sperma pada hewan jantan yang disebut spermatogenesis dan pembentukan sel telur pada hewan betina yang disebut oogenesis. Peristiwa ini terjadi juga pada manusia. Sebuah sel pada testis yang akan menjadi sel sperma disebut sel spermatogonium, yang mempunyai 2 N kromosom dan menghasilkan sel spermatosit 1. Spermatosit 1 mempunyai 2 N kromosom yang berpasangan. Selanjutnya, spermatosit 1 membelah melalui meiosis 1 menjadi 2 buah sel dengan N kromosom dan disebut spermatosit 2. Tahap selanjutnya, pembelahan sel melalui meiosis 2 akan dihasilkan 4 buah sel sperma yang masing-masing mempunyai N kromosom. Bagaimana halnya pembentukan sel telur? Peristiwa pembentukan sel telur disebut oogenesis. Sebuah sel dari ovarium yang akan membentuk sel telur dinamakan oogonium. Dari oogonium dihasilkan sel oosit 1 yang mempunyai 2 N kromosom dan berpasangan. Melalui meiosis 1,
Oosit 1 akan membelah dan dibentuk dua buah sel oosit 2 yang tidak sama besarnya, dan masing-masing mempunyai N kromosom. Sel yang berukuran kecil disebut sel kutub. Selanjutnya, oosit 2 akan membelah melalui meiosis 2, membentuk satu buah sel telur dan 3 buah sel kutub. Ketiga sel kutub tidak berfungsi dan akan hilang bila telah terjadi pembuahan. Bila terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma, maka akan dihasilkan sigot dengan 2N kromosom, sama dengan jumlah kromosom sel tubuh induknya. Dari sigot kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Sekarang akan kita bahas peristiwa pembentukan serbuk sari atau dinamakan mikrosporogenesis, dan pembentukan sel telur atau dinamakan megasporogenesis yang terjadi pada tumbuhan bunga. Sebuah sel pada kotak sari yang diploid 2N dan dinamakan mikrosporosit akan mengalami pembelahan meiosis 1. Dari pembelahan ini dihasilkan 2 sel haploid atau N. Selanjutnya, melalui meiosis 2 dari 2 sel haploid tadi akan dihasilkan 4 mikrospora haploid yang masih berkelompok menjadi 1. Setiap mikrospora akan mengalami pembelahan mitosis tanpa diikuti oleh pembelahan plasma sel atau sitokinesis, sehingga masing-masing mikrospora memiliki 2 inti haploid. Salah satu inti dinamakan inti generatif, dan yang satu lagi dinamakan inti buluh serbuk. Setelah itu, mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari. Selanjutnya, inti generatif pada serbuk sari melalui pembelahan mitosis tanpa sitokinesis akan dihasilkan 2 inti sperma. Pada akhirnya, dari sebuah serbuk sari dapat dilihat ada 3 buah inti terdiri dari 2 inti sperma dan 1 inti buluh serbuk. Sekarang kita bicarakan tentang pembentukan sel telur, dinamakan megasporogenesis pada tumbuhan bunga. Sebuah sel dari bakal biji yang diploid atau 2N dan dinamakan megasporosit akan mengalami pembelahan meiosis 1. Dari pembelahan ini akan dihasilkan 2 sel haploid atau N. Melalui meiosis 2, kedua sel haploid tadi akan menghasilkan 4 megaspora haploid yang letaknya berderet. Dari 4 megaspora, 3 megaspora akan mati sehingga tinggal 1 megaspora. Dari 1 megaspora yang ada akan mengalami pembelahan mitosis secara berturut-turut tanpa diikuti sitokinesis, dan akhirnya dihasilkan sel yang mempunyai 8 buah inti haploid. 3 buah inti dari 8 inti akan berkumpul di bagian atas dan dinamakan antipoda. 2 buah inti akan berkumpul di bagian tengah dan dinamakan inti tengah. Dan 3 inti lainnya akan berkumpul di bagian bawah. Dari 3 inti yang berkumpul di bagian bawah, 1 inti akan menjadi sel telur dan 2 inti lagi dinamakan sinergit. Bila terjadi pembuahan antara inti sperma haploid atau N dengan inti sel telur haploid atau N, akan terjadi sigot yang diploid atau 2N. Yang seterusnya akan berkembang menjadi individu baru yang diploid
atau 2N. Demikianlah cara makhluk hidup mengatur agar jumlah kromosom pada setiap sel makhluk hidup sejenis tetap sama dari generasi ke generasi, yaitu melalui pembelahan meiosis.